Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan aplikasi SPSS. Baiklah, sekarang saya akan share screen dulu. Untuk langkah pertama, buka dulu aplikasi SPSS-nya. Ini sudah. Sekarang kita pindahkan dulu dari ini data view-nya ke variable view-nya. Sudah. Oke, sekarang kita masukkan datanya. Yang pertama itu nama, jenis kelamin, di sini namanya tidak bisa di spasi, tidak boleh pakai spasi, dan bisa diganti dengan underscore. Sudah. Jenis kelamin, sekarang usia, terus pendidikan. Sekarang masuk ke pertanyaan tentang analisis pembelajaran online. Kita tulis pertanyaan pertama, tulis P1, P2, P3. Kita buat sampai ke P10. P8, P9, terus P10. Sekarang untuk namanya di tipenya kita ganti dari numerik menjadi string, di OK. Lalu kita masuk di values. Di sini kita buat mulai dari jenis kelaminnya, kita buat 2, laki-laki dan perempuan. Kita buat value pertamanya laki-laki dan value keduanya perempuan. Kita add, di OK. Sudah. Sekarang di usia, di value pertamanya, dan kita buat di labelnya 5 sampai 10 tahun. Kita add. Sekarang di value kedua, labelnya 10 sampai 15 tahun. Kita add. Dan sekarang kita OK. Terus di pendidikan, kita seperti tadi, di value pertamanya kita buat SD, di add. Dan di value kedua labelnya kita buat SMP, kita add lagi, terus OK. Sekarang kita masuk di pertanyaan pertamanya, kita buat yang pertama, value pertama setuju, di add. Value kedua sangat setuju, dan value ketiga tidak setuju. Kita add lagi. Value keempatnya sangat tidak setuju, di add, terus di OK kan. Sudah. Untuk agar cepat, di bagian pertanyaan satunya kita kita copy, terus mulai dari pertanyaan kedua sampai 10 di blok dan tinggal di paste. Sudah.
Sekarang kita masuk ke data view-nya. Kita buat dulu namanya. Namanya kita acak saja. Tiara Amel. Kita buat sampai 10 orang. Kita buat dulu namanya. Oke, sudah. Sekarang kita masuk di jenis kelaminnya. Tadi kalau perempuan itu 2 dan kalau laki-laki itu 1. Kita isi 2, Amel 2, Melisa 2, Rina 1, 2, 1 lagi dan Ayu 2. Usianya tadi dari yang pertama 5 sampai 10 tahun dan kedua 10 sampai 15 tahun. Karena kita isi lagi, terserah, tergantung mau diisi apa. Sini saya isi acak. Sudah. Sekarang di pendidikannya. Kita buat seperti tadi. Kalau yang 1 SD, yang kedua SMP. Udah, kita masukkan. Sekarang masuk di pertanyaan pertamanya. Kita tadi ada 4. Yang pertama setuju, yang kedua sangat setuju, ketiga tidak setuju, dan yang keempat sangat tidak setuju. Pertanyaan keduanya kita isi sama seperti pertanyaan yang ke-1 tadi. Pertanyaan ketiga diisi sama seperti yang tadi. Sekarang tinggal agar cepat kita blok pertanyaan pertama, kita blok dan kita copy, terus tinggal dipaste di pertanyaan keempat dan kelima. Yang seterusnya juga sama sampai ke pertanyaan ke-10. Di copy lalu dipastekan. Enggak itu. Di copy dan dipindahkan lagi. Kalau sudah belum di copy dan dipindah sampai ke pertanyaan 10, tinggal dipaste. Sudah. Sekarang untuk membuat agar tidak pakai koma, angkanya tidak berkoma, kita masuk ke variabel view-nya tadi dan kita buat di desimalnya. Jadi kelaminnya menjadi 0. Semuanya menjadi 0.
agar cepat, nolnya kita copy. Sekarang dari usia sampai ke pertanyaan 10 kita blok dan tinggal kita paste. Sudah menjadi 0 semua. Sekarang kita balik ke data view. Sudah, di sini bisa dilihat sudah tidak ada komanya. Sekarang kita masuk ke analyze. Kita pilih descriptive statistik, kita pilih frequency. Sekarang kita pindahkan semuanya ke variabelnya. Kita tekan tombol shift agar bisa dipindahkan secara bersamaan. Sudah, sekarang kita pilih statistik. Di sini kita bisa lihat apa yang ingin kita cari. Misalnya kita mencari mean, mencari median, mencari modus, menjadi sumnya. Dan di sini kita centang semua kecuali SMN-nya. Lalu kita continue. Terus masuk ke chart-nya. Di sini kita pilih bar chart, terus continue. Lalu kita oke-kan. Sekarang kita tinggal kita tunggu hasilnya. Dan maaf, di sini sebenarnya saat merecord di Zoom-nya data hasilnya keluar, tapi saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saat sudah direcord hasilnya malah tidak keluar. Jadi kalau teman-teman membuat itu data hasilnya pasti keluar seperti itu. Di sini sebenarnya hasilnya keluar kalau pas saya nge-record, tapi tidak tahu di sini datanya tidak, hasil dari analisisnya tidak keluar. Di sini sebenarnya datanya sudah keluar, tapi saya tidak tahu ada masalah apa saat di sini, masalah zoomnya atau masalah recordnya, tapi datanya hasilnya tidak keluar. Jadi saya lanjutkan saja. Terus kita buka di analyze lagi, kita pilih di reliability analysis, kita pindahkan semua ke items. Sudah, ini salah, kita pindahkan dulu semuanya ke item dan juga ke ratingsnya. Maaf, di sini saya ada salahnya, itu salah pindah, mestinya semuanya harus dipindahkan ke items dan ratingsnya semuanya, bukan hanya separuh. Ini sudah saya pindahkan. Sudah dipindah. Ini sudah saya pindah dan tinggal di atasnya di itemsnya saya pindah lagi untuk dari pertanyaan 1 sampai ke 10-nya. Sudah. Sekarang tinggal di statistikkan. Tidak, ini kita close-kan saja, di close. Kita oke-kan saja ya. Nah, ini untuk mendapatkan hasil sama seperti yang tadi. Tapi karena hasilnya tidak muncul di sini, kalau teman-teman sudah mencoba itu, nanti hasilnya akan muncul di layar laptop teman-teman, di laptop Anda, seperti itu. Sudah, di sini hasilnya sebenarnya sudah keluar. Tinggal cara menyimpannya lagi. Nah, untuk cara penyimpanannya kita pilih dulu file yang ada di sudut kiri, terus kita pilih ekspor, dan ini tampilannya. Dan ini kita bisa memilih kita mau menyimpannya di mana. Kita hasilnya berbentuk apa, misalnya berbentuk Word, berbentuk
PDF atau berbentuk PowerPoint. Nah, di sini saya memilih berbentuk Word, dan di sini kita tulis dulu nama kita, nama untuk file dokumennya. Kita browse, terus di sini kita pilih tempat penyimpanannya di mana. Misalnya mau ini dokumen kan, kita pilih nih. Nah, saya simpannya di file saya di dokumen di sini di Mutiara. Tulis nama saya save. Sudah saya save, sekarang saya oke. Di sini saya ada salah lagi, dan filenya tidak muncul lagi di data saya gitu, di dokumen saya. Jadi saya save ulang, mengulang untuk save-nya dengan cara yang sama seperti tadi. Sudah, kita tunggu dulu hasilnya. Di sini sebenarnya hasilnya muncul ya teman-teman, tapi saya tidak tahu di sini ada kendala apa. Jadi kalau sudah teman-teman coba, pasti hasilnya akan muncul. Lagi sampai ke pertanyaan 10. Setelah itu kita beralih ke data view. Nah, nama kita di sini nama, jadi kita tulis nama terserah kalian ya, mau tulis nama siapa. Misal saya tulis sudah. Di sini ada kendala sedikit teman-teman, mohon dimaklumi. Jadi ditunggu dulu. Di sini hasilnya muncul lagi ya, maksud saya tegaskan lagi hasilnya muncul ya, tapi tidak tahu ada masalah apa. Jadi saya coba save ulang lagi seperti tadi. Saya pilih filenya, saya pilih file, terus saya pilih export, dan kita pilih tempat penyimpanannya seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Kalau ingin menyimpannya, dan nanti dia akan mendapatkan hasil yang berbentuk Word. Sudah seperti itu. Sini saya masih menunggu. Di sini ada kendala. Sudah. Sekarang kita beralih ke pendidikan. Tadi kan ada pendidikannya, ada sudah selesai. Jadi yang SD angka 1 dan yang SMP angka 2. Nah, kita tulis ya 1 dan angka 2. Saya isi. Sudah. Di sini muncul ya hasilnya teman-teman, tapi tidak tahu ini apa yang salah dari cara saya nge-recordnya, jadi hasilnya tidak muncul. Jadi ini saja penjelasan dari saya tentang penggunaan aplikasi SPSS. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.